warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa sahilil uluma wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ayatul ukhra alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bangun dari tidur mati sementara dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana wa ilayhi. Salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan relatif yang singkat ini mari kita merenung masa lalu tinggal kenangan, masa sekarang jadi kenyataan, masa akan datang jadi angan-angan. Sekarang berada kita pada tanggal 3 Sya'ban. Tak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Sudah 3 hari kita berada di Sya'ban, sudah meninggalkan bulan yang penuh bersejarah, peristiwa yang besar, merupakan satu, yaitu Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah yang maha suci memperjalankan hambanya yang suci dari tempat yang suci ke tempat yang suci, kemudian kembali kepada tempat yang suci. Tentunya kita merenung sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, kemudian bertemu kepada Allah SWT atau muntaha, kembali lagi kepada masjid. Begitu juga sebagai umat kita hari ini ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaknya kita tidak lekang dari masjid. Pahamilah hubungan manusia ini dengan masjid adalah bagaikan ikan dengan air. Ketika ikan keluar dari air, maka dia akan merana dan sengsara. Tapi begitu juga kita sebagai umat, ketika kita kepingin aman, tentram, adem, ayem pikiran kita, dunia dan akhirat, hendaknya kita hubungkan diri kita selalu dengan masjid. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, Isra Mi'raj sudah berlalu, tapi sedikit kita ambil hikmah daripada Isra Mi'raj. Ada 2 hal di sini. Pertama, asbabun nuzulnya Isra wal Mi'raj, yaitu diperjalankan Nabi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya berjumpa kepada Allah SWT. Sebab secara tersirat Nabi kita tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun berduka citanya Nabi. Di tahun itu Nabi kita diuji dengan meninggalkan istri yang tercinta. Nabi pilu, merasa sedih dan musibah yang dirasakan. Seorang Nabi bukan sedihnya istri meninggal. Seorang Nabi tahu bahwa itu sunatullah, kita ini kembali kepada Allah, hal-hal yang wajib. Tapi apa yang disedihkan Nabi ketika teringat Khadijah menopang perjuangan Nabi, yaitu dengan dana. Khadijah dikenal seorang kaya raya, tapi ketika satu saat Nabi Khadijah habis hartanya, dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah.
Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari dakwah, capek, lelah, tertidur Khadijah itu di pangkuan Nabi. Nabi Muhammad itu di pangkuan Khadijah. Maka Khadijah sedang mencari uban Rasulullah. Tertetes air mata Khadijah jatuh ke pipi Rasulullah. Terbangunlah Khadijah. Kata Rasulullah, "Wahai Khadijah, apakah kau menyesal menikah sama aku? Karena habis hartamu untuk agama." Apa kata Khadijah? "Tak mungkin ya Rasulullah, aku menyesal menikah dengan kekasih Allah. Tapi namun yang kutangiskan hari ini, hartaku sudah habis. Islam belum tersebar kemana-mana. Seandainya ya Rasulullah saya wafat, ketika diperlukan tulang belulang saya, menyambung jembatan sampai ke seberang sana, supaya Islam sampai ke hati-hati manusia di pelosok bumi ini, maka bongkarlah kuburku ya Rasulullah." Mengingat inilah Rasulullah bersedih. Khadijah meninggal, siapa lagi menopang dengan ekonomi? Tak lama kemudian wafat Abu Talib, pakciknya Nabi. Sedih bukan arti kata pakciknya meninggal, tapi yang dia sedihkan begitu setianya seorang paman kepada keponakannya, melebihi mencintai dirinya sendiri. Tapi namun ketika wafatnya belum sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang disedihkan Nabi, bukan karena wafat pakciknya. Jadi kita luruskan tauhid kita. Nabi pun rupanya sedih ketika pamannya pulang kepada Allah SWT. Ini agak keliru kita sedikit memahaminya. Bukan karena wafatnya itu, tapi sedihnya wafat belum memeluk Islam. Nah kemudian ketika sedang kini dirasakan Nabi, dua orang yang dicintai, yang terdekat dengan Nabi, menopang Nabi, membantu Nabi, wafat tahun itu. Maka perjuangan Nabi agak terganggu. Kafir Quraisy selalu asal mengganggu Nabi. Bahkan Nabi sampai ke Taif. Di Taif pun Nabi tidak diterima. Bagan dilontari, dikejar, dihujat. Sampai-sampai makhluk bernama jin, yaitu tak tega melihat Nabi disakiti. Bahkan jin masuk Islam ketika itu banyak. Maka disebut di Al-Quran, diabadikan, ada namanya surat jin. Bahkan ada malaikat menawarkan, "Ya Rasulullah, doakan, kalau kau berkenan, kami akan benturkan gunung ini dengan gunung sebelah sana, supaya orang Taif ini wafat semua." Apa dijawab Rasulullah? "Wahai malaikat, dia belum tahu, hari ini belum menerima Islam. Mungkin anak cucunya lahir dari perut-perut orang Taif ini akan pembela Islam." Harapan Nabi hari ini terbukti, orang Taif itu memang luar biasa menopang Islam. Pada ketika itulah Allah menyeru kepada malaikat, "Wahai Mikail, Jibril, jemput kekasih." Maka Nabi kita Isra wal Mi'raj diangkat pada malam itu. Maka kalau kita pahami arti Isra, berjalan, diperjalankan, berarti kita ini harus maju. Kemudian Mi'raj naik, Islam sudah maju, harus ada peningkatan. Pribadi kita, kualitas dan ibadah kita, amaliyah kita, ilmu kita, tentunya harus berkualitas. Kemudian Nabi diperlihatkan kebesaran Allah, tontonkan, dipertemukan. Nabi ramah tamah dengan para rasul-rasul yang terdahulu, sampai Nabi hakikatnya berjumpa Allah SWT di Sidratul Muntaha, menerima suatu perintah yang tidak boleh diperantarakan, yaitu sholat 5 waktu. Maka pertama Nabi kita dihibur dengan berduka citanya pada tahun itu. Yang kedua, Nabi mau menerima perintah yang sangat penting yang tidak boleh dititipkan kepada para nabi. Maka harus kita pahami, sholat dan syahadat itu beda kedudukan kewajibannya. Ketika sholat dan syahadat kedudukannya wajib mutlak, tapi ketika kewajiban yang lain, haji,
zakat dan puasa kedudukannya wajib, tetapi kedudukannya di bawah kedudukan wajib mutlak, yaitu wajib muqayyad. Apa perbedaan muqayyad? Muqayyad itu perbedaan, yaitu pakai perantara, perintahnya malaikat Jibril. Kemudian mutlak tidak ada pakai perantara, langsung Allah dengan Rasulullah SAW penerimanya, yaitu perintah sholat. Maka sholat ini ada 7 martabat, dan sholat ini tidak ada istilah dapat ditinggalkan. Sakit boleh berbaring, tak bisa kena air boleh berwudu. Tapi kalau puasa sakit boleh berbuka, diganti dari yang lain. Kalau haji sudah mendaftar pun, sudah uzur, sudah sakit, tidak wajib pergi haji. Begitu zakat, kalau nggak sampai hul dan nisab, tidak dikeluarkan, tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau salat tidak ada bedanya, miskin kaya, sakit, susah senang, salat tak boleh ditinggalkan. Itu yang disebut dengan salat wajib mutlak. Kemudian jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 martabat dan tingkat salat ini. Pertama, salat ini yaitu tiang agama. Bagaimana Nabi katakan, as-salatu imaduddin faman aqama faqamaddin wa man taraka faqad adama. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat maka dia beruntung agama. Yang kedua, salat ini sebagai wasiat dari Rasulullah SAW ketika Nabi menembus nafas terakhirnya, as-salat an-nisa as-salat, menembus nafas terakhirnya dia berwasiat. Dan yang ketiga, salat ini merupakan alat media penyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat menyambung yang lain kecuali hanya salat, hubungan kita yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, salat itu syariat yang paling tinggi. Ketika hamba Allah mengerjakan salat, bukan hanya mendirikan salat, pasti dia akan terpelihara dengan salat. Sebenarnya hakikatnya bukan kita menjaga salat, tapi salat itu menjaga kita. Tapi kalau orang mengerjakan salat, dia menjaga salat, hanya menjaga waktu sampai waktu dia salat. Tapi orang yang mendirikan salat, selesai salat, dia seperti perilaku salat di tengah-tengah masyarakat. Dan seterusnya, salat itu adalah warisan Nabi. Dan seterusnya, salat itu jaminan masuk surga. Sehebat apapun amal ibadah, dosa tak ada tapi tak masuk surga kalau tanpa salat. Karena salat ini ada sebagai tanda bakti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan 7 martabat saat ini mungkin tak dapat semuanya disampaikan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini yang kurangnya mohon banyak maaf, dan ketika ada keliru penyampaian saya tolong diluruskan. Jamaah subuh ini kan Allah SWT, ini yang dapat saya sampaikan pada singkat ini. Semoga bermanfaat pada diri saya sendiri dan seterusnya kepada kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.